Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yanshah wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat ya karena malas, karena menyepelekannya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas ataupun karena menyepelekannya, maka dia tetap keluar dari agama Islam. Ya, ini pendapat yang rajih. Kemudian setelah itu pembahasan berikutnya, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha, dan sebaik-baik umat ini, yaitu umat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, ya nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahtalifu fi dzalika. Bagi yang punya PDF-nya, lihat di halaman berapa ini? Sebentar. Halaman 671. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala akan menerangkan tentang pembahasan atau penekanan bahwa di antara sahabat ya yang terbaik di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kemudian kata Imam Ahmad, nuqaddimu haula'i tsalatsah. Ya, kami utamakan tiga orang ini sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka dan memuliakan mereka. Lam yahtalifu fi dzalika, dan mereka tidak berselisih pendapat sedikit pun bahwa tiga orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'da haula'i thalatha, kemudian setelah mereka bertiga ya, adalah ashabu syura al-khamsah, yaitu anggota majlis syura yang berjumlah 5 orang. Nah, ini tentu terjadi ketika menjelang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sakit keras ya, maka para sahabat datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menanyakan atau meminta wasiat siapakah yang berhak untuk menggantikan beliau. Maka disebutkanlah 5 nama ya yang disebut dengan anggota majlis syura untuk memilih khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, yang ketiga Zubair bin Awam, yang keempat Abdurrahman ibnu Auf, dan yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ana ulangi, 5 orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib ya, dan ini juga alasan kenapa tadi disebutkan oleh Imam Ahmad cuma 3, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kenapa enggak disebutkan Ali? Padahal Ali juga khalifah. Karena Ali akan disebutkan setelahnya. Beliau termasuk anggota syura. Ya. Anggota ya, calon ibaratnya ya, kandidat khalifah setelah ya
setelahnya, tapi yang terpilih nanti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Taib. Tadi yang pertama Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Kata Imam Ahmad, mereka semua 5 orang ini layak dan berhak untuk menjadi seorang khalifah. Wa kulluhum imam, dan mereka semua adalah imam. Mereka semua sahabat-sahabat Nabi SAW yang luar biasa sekali, ya, sahabat yang mulia, ya, dan mereka semuanya layak dijadikan sebagai khalifah, dan mereka adalah semua imam. Maka kata Imam Ahmad, wa nadhhabu fi dzalika ila hadits Ibnu Umar. Kami berpendapat demikian, kata Imam Ahmad, karena berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawaffirun. Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskutu. Kata Ibnu Umar, kami mengatakan demikian bahwa mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kami pernah mengatakan dan tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Artinya beliau pernah mengatakan bahwasanya mereka itu adalah manusia yang terbaik setelah Nabi itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masih hidup dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun juga tatkala itu ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sekelilingnya ketika mengatakan demikian, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang terbaik setelah Nabi, atau manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nasqut. Kemudian setelah itu kami diam. Ya. Dan inilah yang disebutkan dengan sunnah takririyah, sunnah yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan metode penetapan. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan persetujuan beliau, bahwa tatkala Ibnu Umar mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah manusia terbaik setelah engkau, dan Nabi SAW mendiamkannya, berarti Nabi SAW menyetujuinya bahwa memang mereka bertiga adalah manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau seandainya perkataan Ibnu Umar ini keliru, maka tentu akan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin diam. Ya, tidak mungkin menang baik ketika melihat sebuah kemungkaran. Tidak mungkin Nabi SAW diam saja ketika melihat sesuatu yang keliru. Ya, tapi Nabi diam tatkala itu menunjukkan bahwasanya Nabi juga setuju bahwasanya mereka bertiga adalah manusia yang terbaik. Thumma kata Imam Ahmad, min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Nah, jadi urutannya tadi siapa? Setelah Nabi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian ashabu syura 5 orang. Ada yang hafal siapa saja tadi? Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Waqqas. Ini urutannya. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah mereka berlima adalah ahlu badrin, yaitu orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Minal muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari orang-orang muhajirin. Orang-orang Mekah, ya, asli Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Ketika ikut perang Badar, maka merekalah yang utama berikutnya. Thumma ahlu badrin minal ansar. Kemudian juga orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar dari orang-orang Ansar. Ya, penduduk kota Madinah asli yang ikut perang dalam perang Badar. Ya. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadratan. Kata beliau, ya, maka
eh, apa tadi mana? Ya. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terbaik adalah dihitung ala qadril hijrah wasabiqati awalan fa awalan. Jadi di antara mereka juga ya ahlu Badar itu kan banyak, ada 300 lebih kurang lebih ya. Mereka itu ya kalau diurutkan siapa yang terbaik itu bisa dilihat pertama dari lamanya dia hijrah. Dari lamanya dia hijrah. Atau yang kedua, siapa yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam Islam itu tentu lebih mulia tingkatannya. Insya Allah bisa paham ya. Jadi mereka para sahabat radhiyallahu anhum pun tingkatannya berbeda-beda. Ya, tingkatannya berbeda-beda. Ya. Dan ahlu Badar pun tingkatannya berbeda-beda. Meskipun mereka dijamin masuk surga tapi tingkatannya berbeda-beda. Ya, kemuliaan mereka itu bisa dilihat dari lamanya dia hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah atau siapa yang lebih dulu masuk Islam. Nah, itu kata Imam Ahmad bisa dilihat dari dua sisi tadi. Thumma afdalun nasi ba'da haula. Nah, setelah itu ya setelah ahlu Badrin siapa? Kata Imam Ahmad, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Kata Imam Ahmad, setelah ahlu Badr maka berikutnya adalah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang terbaik, manusia yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah mereka. Ya, maka siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu ya setahun atau sebulan atau sehari atau bahkan sebentar saja ya atau bahkan sekejap mata ya, maka dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dengan syarat dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi dan meninggal di atas iman kepada Nabi, maka dia dianggap sahabat. Semuanya mulia. Ya, kita wajib mencintai mereka. Ya, ini tingkatan dari sahabat-sahabat Nabi, manusia yang terbaik. Ya. Lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu. Ya, mereka memiliki atau dia memiliki persahabatan ya sesuai dengan pertemanannya. Kanat sabiqatuhu ma'ahu, ada yang dia itu lebih dulu masuk Islam. Ya, para sahabat ini beliau menceritakan ya para sahabat itu macam-macam. Ada yang lebih dulu masuk Islam, ada yang mengambil banyak hadis dari Nabi SAW, dan ada cuma yang bertemu saja. Ya, artinya ya dia tidak apa maksudnya ya biasa-biasa saja gitu. Tapi dia bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, maka dia termasuk sahabat yang mulia. Ya, jadi macam-macam. Baik. Di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa kita fahami bahwa di antara pengertian sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada juga yang ketika Nabi masih hidup dia berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi tidak beriman. Ya. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, dia beriman kepada Nabi. Ini masuk sahabat apa bukan? Hah? Dia tidak terpenuhi salah satu di antara 3 kriteria tadi. Dia bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, dia justru beriman. Ini masuk sahabat apa bukan? Bukan. Nah, masuknya apa? Ya. Kalau tabi'in, para ulama mengistilahkannya dengan istilah lain. Ya. Karena ini diragukan apakah dia ini sahabat atau bukan, atau tabi'in bukan, ya. Jadi istilahnya orang-orang seperti itu disebut dengan al-muhadram.
al-mutahadram minat tabi'in, dan lebih condong kepada tabi'in bukan daripada sahabat. Ya. Taib. Kemudian kata beliau, fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarawhu walau laqullaha bi jami'il a'mal. Dan kata Imam Ahmad bahwa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu lebih afdol, ya, daripada orang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW. Artinya orang yang bertemu langsung dengan Nabi SAW dan beriman, maka itu lebih utama daripada orang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, meskipun dia bertemu dengan Allah dengan membawa banyak amalan. Ya, apa maksud dari perkataan Imam Ahmad ini? Gampangnya seperti ini. Kalau ada di antara kalangan tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia memiliki amalan yang lebih banyak, kuantitasnya lebih banyak daripada amalannya sahabat misalnya. Ya, ada tabi'in yang amalannya banyak sedangkan sahabat amalannya sedikit. Kira-kira mana yang lebih mulia? Sahabat. Kenapa? Karena dia bertemu dengan Nabi SAW. Allah muliakan mereka yang bertemu dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Abdullah ibn Mubarak pernah ditanya tentang mana yang lebih mulia antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz masuknya sahabat apa tabi'in? Tabi'in. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk sahabat. Ketika ada orang yang membandingkan antara Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, kira-kira mana yang lebih mulia? Taib. Anak kasih gambaran dulu. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan anak dari cucunya Umar bin Khattab. Apa itu? Cicit, ya. Jadi Umar bin Khattab ini sebagaimana berdasarkan cerita yang masyhur bahwa pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau singgah di dekat sebuah rumah, bersandar di sebuah tembok, yang ternyata di dalam rumah tersebut ada dua orang, seorang ibu dengan seorang anaknya berjenis perempuan, sedang nuangin susu. Dan tatkala itu Umar radhiyallahu anhu melarang keras penduduk Madinah untuk mencampur susu dengan air, ya, untuk dijual. Jadi ngakunya susu murni tapi campuran. Ini dilarang keras oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika dia mendengar percakapan dua orang ini. Ibunya berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, tolong campurin susu itu dengan air." Maka putrinya dengan polosnya mengatakan, "Wahai ibunda, Amirul Mukminin melarang demikian, melarang untuk mencampur air." Maka ibunya menjawab, "Tenang aja, Amirul Mukminin nggak tahu, nggak ada di sini." Tapi apa jawaban putri tersebut? "Wahai ibuku, ya, Amirul Mukminin memang nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dan aku nggak mau melakukannya." Ya, paham nggak? Ya, seorang anak perempuan yang memiliki sifat muraqabah dalam hatinya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak tersebut mengucapkan perkataan-perkataan bahwasanya tapi Allah melihat kita, Umar seakan-akan, ya, hatinya itu tertancap, mancep, ya, kaget, masya Allah. Intinya kaget dengan perkataan anak tersebut. Maka dia pun pulang. Keesokan harinya Umar bin Khattab menyuruh putranya yang bernama Asim untuk datang ke rumah tersebut dengan mencari ciri-ciri anak perempuan yang mengatakan demikian tadi. Ya, kata Umar, "Pergilah dan nikahilah wanita tersebut." Ya. Sehingga akhirnya Asim putra Umar pun menikah dengan wanita solehah tadi. Dan dari pernikahannya lahir seorang putri bernama Laila bintu Asim. Kemudian Laila ini menikah dengan seorang gubernur Madinah yang bernama Abdul Aziz. Ya, seorang yang berkarismatik luar biasa, Abdul Aziz. Kemudian dari pernikahan Abdul Aziz dan Laila ini melahirkan seorang putra yang diberi nama Umar. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Berarti apanya Umar? Cicitnya. Ya, meskipun cicitnya Umar, tapi beliau bukan termasuk sahabat Nabi karena tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, akhirnya Umar bin Abdul Aziz masyhur, ya, beliau seorang pemimpin yang saleh, seorang pemimpin yang luar biasa, ya, yang kepemimpinannya itu dirindukan oleh masyarakat. Ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, dibandingkan dengan Muawiyah, apa kata Ibnu Mubarak? Kata Ibnu Mubarak, "Ghubarun dakhala fi anfi firasin Muawiyah khina ghaza fi rukabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal min kadza min Umar bin Abdul Aziz." Kata Ibnu Mubarak, justru, ya, debu yang menempel di kudanya Muawiyah, ya, jangankan debu yang menempel di Muawiyah, debu yang nempel di kudanya Muawiyah saja ketika ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi di sini Ibnu Mubarak ingin menjelaskan bahwasanya, ya, tetap sahabat radhiyallahu anhum itu lebih mulia daripada tabi'in. Meskipun tabi'in itu memiliki amalan yang luar biasa, memiliki kebajikan yang sangat banyak, tapi tetap tidak mungkin bisa mengalahkan kedudukan para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu perkataan. Kemudian kata Imam Ahmad, kana haula'il ladzina sahibu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu sami'u minhu. Dan merekalah orang-orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat serta mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ra'ahu bi'ainihi aw amana bihi walau sa'atan afdal minat tabi'in. Ya, jadi mereka orang-orang yang menemani Nabi SAW, melihat dan mendengar dari Nabi SAW dengan mata kepalanya sendiri, ya, kemudian dia beriman, maka itu lebih utama dari kalangan para tabi'in. Walau amilu kulla amalil khair, meskipun para tabi'in itu memiliki amalan yang banyak, tetap lebih mulia para sahabat radhiyallahu anhum. Ini perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Taib, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala, seorang ulama dari Mesir. Beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, waqad hamala Ahmadu hadith Ibn Umar. Ya, tadi Ibnu Umar membawakan hadith, Imam Ahmad tadi membawakan hadith yang bersumber dari Ibnu Umar, yang menerangkan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu, ya, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ma yata'allaqu bitartibi fi tafdil. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala maksudnya adalah ingin mengurutkan, ya, urutan manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtajja fi tarbi'i bi Ali bi haditsin safinata marfu'an. Wal khilafatu 30 sanatan thumma tasiru mulkan. Kemudian Imam Ahmad tadi berdalil, ya, menjadikan Ali radhiyallahu anhu sahabat berikutnya setelah Utsman, manusia yang terbaik, dengan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat yang bernama Safinah. Ya, hadis tersebut statusnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wal khilafatu 30 sanatan, bahwasanya masa kekhilafaan itu berumur 30 tahun. Tsumma tasiru mulkan, adapun setelah 30 tahun itu bukan kekhilafahan tapi kerajaan. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya kekhilafahan itu 30 tahun. Dan ini merupakan bentuk mukjizat Nabi SAW, bahwasanya beliau berkata itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkataan beliau pun terbukti. Tahu dari mana kekhilafahan ini 30 tahun? Itu diukur dari mulai kekhilafaannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita rinci satu persatu kekhilafahan Abu Bakar, ya, Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar itu menjabat sebagai khalifah berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Ini kalau kita rinci, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz
Ad-Dimashqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhu Aqidah Tahawiyah. Ya, beliau merinci bahwasanya khilafah di masa Abu Bakar itu selama 2 tahun 3 bulan. Dihitung ya, dihitung. Kedua, khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Khilafah Utsman selama 12 tahun. 12 tahun. Kemudian khilafah Ali bin Abi Thalib itu selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Ditambah kekhilafahannya putranya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib selama 6 bulan. Ya, karena setelah itu Hasan menyerahkan kekhilafahannya kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi kalau di total ya sampai tadi ya ke masa kekhilafahannya Hasan yang berumur 6 bulan itu totalnya pas 30 tahun. Subhanallah, terbukti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 30 tahun selesai masa khilafah, maka status pemimpin tatkala itu bukan khalifah tapi kerajaan, bukan kekhilafahan tapi kerajaan. Ya, tapi kerajaan. Makanya ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan menjabat sebagai pemimpin tatkala itu, sistemnya itu bukan kekhilafahan tapi kerajaan. Ya, tapi kerajaan. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz, ya, beliau berkata, wa awwalu mulukil muslimina Muawiyah wa huwa khairu mulukil muslimin. Raja yang pertama bagi kaum muslimin itu adalah Muawiyah. Adalah siapa? Muawiyah. Wa huwa khairu mulukil muslimin, dan dia itu adalah sebaik-baik raja bagi kaum muslimin. Ya, karena itulah awal mula kerajaan, yaitu tatkala dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Dan ahlu sunnah sepakat bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu ini adalah merupakan sahabat yang mulia. Tidak boleh kita mencela beliau. Ya, meskipun sempat terjadi fitnah, ya, bentrokan antara kubu Muawiyah dan kubu Ali, tapi tetap ya mereka semua itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kita tidak boleh mencela salah satu di antara mereka. Sebagaimana ya seseorang ya yang dikatakan dia itu muslim tapi suka mencela. Ya, di antaranya nanti disebutkan Muawiyah ini termasuk orang yang dicela beliau, ya, dicela dia. Ya. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali keutamaan Muawiyah. Ya, di antaranya dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan kana akhlaqa li mulki minal mu'min Muawiyah." Ya, saya belum pernah melihat ada seorang raja yang akhlaknya luar biasa melebihi Muawiyah. Ya. Ya, Muawiyah sahabat yang mulia dan kita wajib mencintai beliau. Taib. Jadi kesimpulannya bahwa beliau adalah raja yang pertama. Ya, jadi sekali lagi sistem kekhilafahan itu ya hanya berlaku 30 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, setelah itu sistemnya berubah menjadi kerajaan. Ya, makanya kalau ada orang-orang di zaman sekarang yang menggembar-gemborkan khilafah, seperti kelompok apa? HTI. Ya, mereka pengen sekali menghidupkan khilafah. Ya, tapi nggak tahu siapa yang akan dibaiat oleh mereka, nggak jelas. Ya, itu sebuah kejahilan. Ya, orang-orang yang nggak ngerti sejarah. Ya, mereka pengen seperti itu karena hawa nafsu mereka saja. Ya, padahal kekhilafahan itu ya sudah berlalu. Ya, yang ada namanya kerajaan, dan kekhilafahan itu ikhwan azanillahu wa iyyakum harus disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Harus disepakati oleh seluruh kaum muslimin sehingga terbentuklah khalifah, pemimpin, amirul mukminin. Ya, seluruh kaum muslimin harus sepakat, oh ini dibaiat, maka kita wajib membaiatnya.
Tapi di zaman sekarang susah untuk menyatukan kaum muslimin. Kaum muslimin jumlahnya banyak di dunia ini. Jumlahnya banyak dan pasti mereka tidak akan bersatu. Ya. Kemudian muncul generasi siapa itu namanya tuh? ISIS ya, siapa namanya itu? Mengatakan dia itu adalah khalifahnya. Ya, yang dibaiat itu ya kelompok mereka aja, kaum muslimin yang lainnya enggak membaiat, maka enggak sah, itu pemimpin yang batil. Pembaiatan yang batil. Ya. Taib. Makanya pemimpin kaum muslimin itu berada di tempatnya masing-masing. Ya, disebut dengan waliul amr. Waliul amr itu harus seorang muslim. Ya, beragama Islam. Kemudian menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, itulah waliul amr kita. Ya, jadi jangan ngarep ada sistem kekhilafahan. Ya. Taib. Ala kulli halin ikhwan azani Allah wa iyyakum, bahwa itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kata wa qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, man ta'ana fi khilafati wahidin min haula'il a'immah fahuwa adallu min himari ahlihi. Perhatikan perkataan yang sangat menusuk dari seorang ulama yang terkenal dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, man ta'ana fi khilafati wahidin min haula'il a'immah, siapa yang mencela salah satu kekhilafahan dari mereka, ya, baik kekhilafahannya Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali, dicela, ya, mencela salah satu kekhilafahan 4 khalifah ini, fahuwa adallu min khimari ahli, maka dia itu lebih sesat daripada keledai keluarganya. Bayangkan perkataan yang menusuk sekali bagi mereka orang-orang yang suka mencela kekhilafahan salah seorang khulafaur rasyidin. Ya, nanti kita akan sebutkan contohnya. Ya. Ini enggak boleh, ikhwan. Kita wajib ya mencintai mereka semua. Kemudian wa hunaka man yuskit khilafat Utsman. Nah, sekarang beliau Syekh Muhammad Ibn Said Ruslan hafizahullah taala menyebutkan contohnya. Ya, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan atau mencela kekhilafahannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Padahal ya kekhilafahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini ya kekhilafahan yang paling panjang umurnya daripada khalifah-khalifah yang lainnya. 12 tahun tadi itu paling panjang adalah kekhilafahannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, innaha kanat nashazan baina khilafatil Faruq wa khilafatil Imam, yakni Ali. Dia mengatakan bahwasanya kekhilafahannya Utsman bin Affan ini ya cuma numpang, ya, cuma kekhilafahan yang kecempet. Apa bahasa kecempet itu? Terhimpit antara kekhilafahannya Umar dan kekhilafahannya Ali. Ya. Kanat faj'atan, dan kekhilafahannya itu ya tadi terhimpit. Intinya dia ingin mencela kekhilafahannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Fayaqulu Abu Bakr wa Umar wa Ali wa Utsman, Abu Bakar wa Ali, ya. Khalifah itu kata dia Abu Bakar, Umar, Ali. Adapun Utsman ini khalifah yang kecempet antara 2 khalifah. Allahumma musta'an. Ada orang-orang seperti itu. Tahu enggak siapa yang mengatakan demikian? Dilihat di footnote bagi yang mengikuti kitab ini. Kama yaqulu Sayyid Qutb fil Adalatil Ijtimaiyah, dalam kitabnya Adalatul Ijtimaiyah. Ya, Sayyid Qutb itu siapa sih? Ya, masyhur di kalangan orang-orang awam itu sebagai ya pahlawan, sebagai tokoh penggerak, ya, sebagai tokoh yang dikagumi oleh ikhwanul muslimin. Ya, bahkan dia ini termasuk ya pelopor orang-orang yang menjadi teroris, terjadinya pengoboman, terjadinya pengkafiran kepada kaum muslimin. Ini sumbernya adalah Sayyid Qutb.
Dia orang Mesir, kemudian mati dieksekusi, ya karena tadi ya ketuanya teroris. Itu namanya siapa? Sayyid Qutb. Nanti kita akan sebutkan kesesatan-kesesatannya. Di dalam kitabnya Adalatul Ijtima'iyah, dia mengatakan anna ahda Utsman kana faj'atan bainahuma. Ya, itu kekhilafahannya Utsman itu cuma cuma numpang, cuma apa bahasanya ya? Ya tadi kecempet ya, atau terhimpit antara dua kekhilafahan saja itu. Padahal aslinya itu adalah Ali bin Abi Thalib, kata dia. Ya, dan tentu ini termasuk bentuk penghinaan kepada Utsman ibn Affan. Fayusqitu khilafata Rashidah an Utsman, maka dia ingin menjatuhkan kekhilafahannya Utsman bin Affan. Wa qad qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa huwa manqul an Ahmad man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'il a'immah fa huwa adallu min himaril ahlihi. Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah ini, ya siapa yang mencela salah seorang atau siapa yang mencela salah satu kekhilafahan 4 khulafaur rasyidin tadi, maka dia itu lebih sesat daripada keledai. Lebih sesat dari siapa? Dari keledai, bayangkan. Keledai ahlinya. Taib. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sebentar, kita agak percepat. Naam. Kemudian Imam Ahmad pun mengatakan, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kemudian setelah itu beliau menerangkan bahwa manusia terbaik setelah mereka, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ashabus Syura tadi, kemudian Ahlu Badar, kemudian seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termaktub dalam hadis yang sahih yang di mana Nabi SAW bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, sebaik-baik umatku adalah di generasiku. Sebaik-baik umatku adalah di generasiku. Yaitu siapa? Para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya siapa itu? Para tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga siapa? Atba'ut tabi'in. Ya. Kalau kita rinci, ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, berapa atau kapankah fase terakhir generasi yang pertama yang disebut dengan generasinya para sahabat? Kapan itu terakhir? Ya, kita lihat indikatornya. Indikator akhir sahabat itu muncul ketika sahabat yang terakhir meninggal, ya apa tidak? Nah, pertanyaannya, siapakah sahabat yang terakhir meninggal dunia? Ya, dia adalah Abu Tufail Amir ibn Wathila al-Laythi. Ya, bagi yang ingin nyatat, namanya adalah, kunyahnya adalah Abu Tufail Amir, namanya ibn Wathila al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau meninggal di kota Mekah. Beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Dan umur beliau tatkala itu adalah 107 tahun. 107 tahun. Itu adalah sahabat yang meninggal terakhir di tahun 110 Hijriah. Itu artinya fase berikutnya, ya, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsummal ladzina yalunahum, generasi yang kedua atau generasi tabi'in itu mulai dari tahun 111 Hijriah. 111 Hijriah ini adalah awal mula munculnya atau awal mula fase tabi'in, disebut tabi'in. Nah, pertanyaannya, kapan generasi tabi'in itu berakhir? Ya, tentu kita juga harus mengetahui seorang tabi'in yang terakhir meninggal dunia. Siapa itu? Dia bernama Khalaf ibn Khalifah al-Kufi. Khalaf ibn Khalifah al-Kufi al-Ma'mar.
beliau meninggal dunia di kota Baghdad. Beliau meninggal di kota Baghdad pada tahun 181 Hijriah. Itu artinya generasi terakhir dari kalangan tabi'in itu adalah pada tahun 181 Hijriah. Ya, dan beliau pernah melihat sahabat yang bernama Amru bin Huraith. Amru bin Huraith, sahabat yang dilihat oleh Khalaf bin Khalifah Al-Kufi tadi. Ya, tatkala beliau bertemu dengan sahabat Amr bin Huraith itu ketika umur 7 tahun. Ya, ketika masih kecil beliau, ketika masih umur 7 tahun. Ya, dan ternyata beliau adalah tabi'in yang terakhir meninggal dunia. Kemudian berarti setelahnya itu tahun 182 Hijriah itu masuk atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, kapan generasi yang ketiga yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diambil ilmunya ini berakhir? Itu karena ada seorang tabi'ut tabi'in yang terakhir meninggal dunia bernama Hasan ibn Arafah al-Abdi al-Baghdadi. Al-Hasan ibn Arafah al-Abdi al-Baghdadi, beliau meninggal di kota Samura pada tahun 257 Hijriah. Pada tahun 257 Hijriah. Ya, beliau berumur tatkala itu 110 tahun. Ya, dan beliau bertemu dengan seorang tabi'in yang meninggal terakhir yaitu Khalaf ibn Khalifah. Ya, Khalaf ibn Khalifah. Jadi itu masa terakhir 3 generasi terbaik yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Antum bisa lihat ya penjelasan tadi di dalam Tarikhul Kabir lil Imam Al-Bukhari, kemudian juga Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal lil Hafidh lil Imam Al-Mizzi. Kemudian antum juga bisa lihat di dalam kitab Tarikh ya lil Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, atau kitab Al-Isabah ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taib, ala kulli halin itu rincian dari penjelasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 generasi terbaik ya. Generasi yang terbaik itu adalah generasiku, yaitu generasinya para sahabat, berakhir tadi di tahun 110 Hijriah. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, ya berikutnya yaitu generasi tabi'in, berakhir di tahun berapa tadi? 181 Hijriah. Dan generasi yang ketiga atba'ut tabi'in adalah berakhir pada tahun 253 atau 57 Hijriah. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad ibn Said Ruslan hafizahullah taala, al-wahidu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau sahibahu sa'atan afdalu li suhbatihi minat tabi'in. Jadi satu sahabat saja yang pernah berjumpa dengan Nabi meskipun hanya sesaat itu masih lebih utama dibandingkan para tabi'in. Dibandingkan para tabi'in walau amilu kulla a'malil khair. Ya, meskipun para tabi'in itu memiliki banyak kebaikan, tetap tidak akan bisa menandingi kedudukannya dibandingkan kedudukan para sahabat. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya sudah pernah kita terangkan di awal-awal Imam Ahmad rahimahullahu taala menyampaikan tentang keutamaan para sahabat. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin ataupun orang-orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi dikatakan seorang tabi'in itu adalah tatkala mereka mengikuti pemahaman atau mengikuti jalan hidupnya para sahabat. Ya, tidak semua orang yang hidup tatkala itu disebut dengan tabi'in, tidak. Tapi yang disebut dengan tabi'in itu adalah mereka yang benar-benar yang mengikuti jalan hidupnya para sahabat. Mereka mengikuti akidahnya para sahabat, mereka mengikuti ibadahnya para sahabat, mereka mengikuti ijma'nya para sahabat. Itulah yang disebut dengan tabi'in. Adapun orang-orang yang tidak mengikuti
ya manhajnya para sahabat, maka mereka bukan tabi'in. Ya. Pun juga di zaman sahabat itu banyak manusia hidup di sana. Tapi yang disebut dengan sahabat itu tadi hanya mereka yang beriman kepada Nabi, ya, yang berjumpa kepada Nabi, yang mengikuti ajaran Nabi SAW dan meninggal di atas ajaran Nabi SAW. Ya, taib. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada mereka. Makanya kan di lanjutan ayatnya, wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mempersiapkan ya untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya, kemudian mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Kira-kira kita nih masuk enggak termasuk ayat ini? Bisa enggak menjadi orang yang disebutkan dalam ayat ini? Bisa apa tidak? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ya cara yang dilakukan oleh para sahabat yang mereka diridhoi oleh Allah. Bisa. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, ini maksudnya untuk seluruh umat. Siapa saja mereka yang mengikuti manhajnya sahabat, mengikuti jalannya para sahabat, pasti dia akan selamat. Karena jalannya para sahabat itu adalah mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu difahami bahwasanya tatkala kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat, manhajnya para sahabat, ini dalam masalah-masalah yang merupakan ijma, yang merupakan sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. Ya, sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat itulah yang kita ikuti. Ya, makanya ijma'nya para sahabat itu maksum. Enggak mungkin salah. Ketika sekelompok para sahabat berkumpul lalu mengeluarkan fatwa, maka tidak mungkin fatwanya salah. Banyak sahabat ya, mereka sepakat bahwasanya mengeluarkan fatwa, maka fatwanya tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah. Tapi terkait individual mereka, ya mereka pasti salah, manusia sama seperti kita. Ya, bisa jadi mereka salah, tapi kesalahan mereka itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan mereka begitu banyak. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa, dan kebaikan sahabat itu banyak. Kebaikan sahabat itu banyak. Dan ketika ada salah seorang sahabat yang salah, maka kesalahannya itu dianggap ijtihad. Ya. Kata Nabi SAW, idza ijtahada hakimu wa fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim itu berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun. Tapi kalau dia salah dalam berijtihad, maka dapat 1 pahala. Dan para sahabat ketika mereka berfatwa mungkin bisa jadi salah ketika individual, ketika tidak sampai terjadi ijma, bisa jadi keliru. Tapi kekeliruan mereka itu adalah ijtihad. Ya, dan sekali lagi kekeliruan mereka pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya mereka itu selalu mendapatkan ampunan dari kaum muslimin. Makanya ketika kita mengatakan salah seorang nama sahabat saja, kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, itu doa. Kalau seseorang sudah diridhoi oleh Allah, pasti diampuni. Ya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu lebih mulia daripada para tabi'in. Dalil yang kedua dan yang terakhir insyaallah adalah sebuah hadis yang bersumber dari atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Larangan keras dari Nabi SAW kepada seluruh manusia, jangan pernah mencela sahabat Nabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban. Kemudian kata Nabi SAW, seandainya ada di antara kalian yang berinfak dengan emas, emasnya sebesar gunung Uhud,
ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka sedekahmu itu ya, emas sebesar gunung Uhud itu tidak mungkin bisa menandingi sedekah atau pahalanya para sahabat. Ataupun setengahnya para sahabat pun tidak mungkin bisa ditandingi. Dan di zaman dahulu ada enggak sahabat yang bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud? Ada enggak? Enggak ada. Tahu gunung Uhud? Ya. Kalau antum pernah lihat di Madinah itu panjang. Panjangnya kurang lebih 6 km. Ya, kurang lebih 6 km. Tingginya enggak terlalu tinggi. Makanya beberapa tulab itu kalau liburan kadang naik gunung Uhud. Ya, sejam nyampe. Kalau naik gunung di Indonesia berjam-jam. Ya, kenapa? Karena dekat. Bayangkan seandainya ada orang berinfak sebesar gunung Uhud, ya. Ya, gunung Uhud, ya. Maka tidak akan bisa pahalanya menandingi ya pahalanya para sahabat. Itu menandakan bahwasanya bisa jadi akan ada orang-orang setelah para sahabat, mereka melakukan amalan yang besar, melakukan amalan yang banyak, tapi amalan mereka itu tidak bisa menandingi amalannya para sahabat. Ya, tayyib. Wallahu alam. Ya, ini pembahasannya masih panjang. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala, masih dalam pembahasan tentang keutamaan manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.